وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma hiyal asma allati yustahabbu tasmiyatul maulud biha? Nama apakah yang disunnahkan diberikan untuk diberikan kepada si bayi? Jawab, dallatis sunnatul musyarrafatu alal asma'il lati yustahabbu tasmiyatul mauludi biha. Bahwasanya di dalam hadis-hadis yang mulia ada ditunjukkan, ada diisyaratkan nama-nama yang disunnahkan untuk diberikan kepada si bayi. Bima yumkinu tartibuha ala nahwi tali, yang mungkin bisa kita susun sebagai berikut. Yang pertama yaitu tasmiyatu bi Abdillahi wa Abdurrahman. Yang pertama, dan ini yang yang paling tinggi derajatnya. Ya, nama yang terbaik, nama yang paling afdal, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Lima rawahu Muslim fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kitab sahihnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Inilah peringkat tertinggi dari nama. Inilah dua nama yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Makanya ikhwah, bagi siapa yang punya anak laki-laki, cobalah utamakan nama ini dengan memberi nama Abdul dan Abdurrahman. Walaupun ini memang nama yang memang sudah terlalu banyak orang memakainya, tapi tidak masalah, ya, tidak masalah. Tentunya kita ingin agar anak kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita yang pertama yaitu berikan dia nama yang memang nama tersebut disayangi dan dicintai dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Abdullah dan Abdurrahman.
Demikian. Ya memang sayangnya kita di tengah masyarakat kita ini kepingin agar nama anak kita itu kalau bisa nama yang belum pernah ada yang menamakannya. Itu dia. Ya. Kalau siapa namanya Abdurrahman, ada rame yang punya Abdurrahman. Siapa namanya Abdullah, terlalu rame orang yang menamakan Abdullah. Sebenarnya bukan belum ada orang yang menamakan itu sebagai standar. Tapi yang standar adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebagaimana yang kita katakan tadi barusan bahwasanya kita ingin agar anak kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar anak kita itu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita pertama yaitu dengan memberi nama dia yang terbaik. Memberi dia nama yang terbaik. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya otomatis dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya kita pertama untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang baik adalah beri dia nama yang terbaik dan yang paling disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hafiz Sahihaini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, wulida li rajulin minna ghulamun fasammahu al-Qasim. Salah seorang kami ya baru kelahiran seorang anak. Fasammahu al-Qasim, lantas dia menamakan anaknya dengan Al-Qasim. Fakulna la tukannik Abul Qasim wala karamata. Kami katakan kepada dia, kalau begitu kamu jangan kunyahkan dirimu dengan Abul Qasim. Karena kan Rasulullah katakan la tasammu bi ismi wala tukannu bi kunyati. Pakailah namaku tapi jangan pakai kunyahku. Kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak memenuhi undangan berarti dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Durhaka kepada Abul Qasim. Siapa itu? Dia adalah Rasulullah SAW. Abul Qasim, ayahnya Qasim. Karena Rasulullah SAW pernah punya anak masih kecil, ya, walaupun akhirnya qadarullah meninggal dunia. Anaknya itu beliau namakan dengan nama Qasim. Jadi beliau menjadi Abul Qasim, ayah Qasim. Tapi permasalahannya, ya, menamakan anak dengan Qasim ya nggak ada masalah. Tapi memberi kunyah itu nggak dibolehkan. Makanya ketika laki-laki ini mengatakan menamakan bayinya dengan Qasim, maka otomatis kan dia Abul Qasim, ayahnya si Qasim. Tapi ketika dia memakai kunyah ini tentu suatu hal yang tidak dibolehkan. Ya, ini perkara yang nggak dibolehkan. La tasammu bi ismi wala takannu bi kunyati. Silakan kamu membuat nama dengan namaku, tapi jangan membuat kunyah dengan kunyahku. Jangan sampai berkunyah dengan kunyahku. Makanya para sahabat yang lain mengatakan faqulna la tukannik Abul Qasim. Kamu jangan namakan dirimu dengan kunyahkan dirimu dengan Abul Qasim. Wala karamata, dan itu nggak dibolehkan. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, lantas hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Faqal, beliau berkomentar, Sammi ibnak Abdurrahman. Namakan anakmu dengan Abdurrahman. Demikian, itu perintah Rasulullah SAW. Jadi anaknya nggak jadi diberi nama Qasim, tapi diberi nama Abdurrahman. Wasamman Nabi SAW ibnu Abi Talha Abdullah. Demikian juga Nabi SAW menamakan anak Abu Talhah dengan nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abi Talhah. Waqad summiya awal maulud lil muhajirin bil Madinah Abdullah. Dan beliau juga menamakan anak yang pertama sekali lahir setelah hijrah, ya. Sejak kaum muslimin hijrah dari Mekah kota Madinah, ya. Anak yang pertama lahir setelah hijrah itu Rasulullah SAW beri nama si anak dengan Abdullah. Hanya saja di sini nggak disebutkan binnya siapa. Tapi intinya Abdullah.
Wa fis sahabati radhiyallahu anhum nahwa 300 rajulin kullu minhum ismu Abdullah. Dan di kalangan para sahabat ada sebanyak 300 orang sahabat yang bernama Abdullah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bagaimana antusias mereka untuk menamakan anaknya dengan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ya semoga harapannya si anak karena namanya sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya ya anaknya juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 300 orang sahabat bernama Abdullah semua. Allahu Akbar ya. Itu menunjukkan bagaimana para sahabat antusias mereka untuk pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak peduli apakah ini nama pasaran, apakah ini nama sudah banyak, apakah nama ini dan begitu segala macam, tidak peduli bagi mereka. Mereka nggak peduli hal itu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana caranya agar Allah menyayangi anaknya, bagaimana caranya agar Allah mencintai anaknya. Cara yang pertama mereka lakukan dengan cara memberi nama yang terbaik. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini nama yang terbaik itu peringkat pertama, peringkat teratas yang paling baik dia adalah dua nama, yaitu Abdullah dan Abdurrahman.